إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالجهاد والمجاهدة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي شرع علينا بالإيمان والتقوى والهجرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون لقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Karamah yang insya Allah dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah. Pertama dan utama dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah, baik untuk diri kita maupun oleh-oleh Jumat ini panjenengan sampaikan kepada keluarganya. Karena pesan Allah di surah At-Tahrim itu, ketika Allah memerintahkan takwa kepada kita, ternyata selanjutnya follow up-nya adalah kepada putra-putri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang lain terkait dengan tahun Islam 1447 Hijriah, Allah dengan tegas memanggil panjenengan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa di surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, hidup kita ini tidak stagnan. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun silih berganti. Dengan tambahnya usia kita, secara otomatis semakin dekat dengan ajal kita. Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi bekal kita adalah iman takwa. Dan kita mawas diri, hati-hati bahwa hidup kita tidak untuk saat ini jamaah sekalian. Bukan hanya kaken-kaken ninen-ninen, melainkan wal akhiratu khairu wa abqa. Masa depan panjenengan adalah hakikatnya akhirat yang sangat indah, yang sangat kekal dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, tahun Islam ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab dicanangkan dalam keputusan seorang khalifah yang menjadikan tahun Islam ini sebagai tahun Hijriyah berdasarkan surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi Allah menetapkan dalam satu tahun 12 bulan itu berdasarkan catatan di Lauh Mahfuz sejak Allah ciptakan langit dan bumi jamaah sekalian.
Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan haram yang dimulai dari bulan Muharram itu sendiri. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di samping ada bulan-bulan istimewa seperti Ramadan dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan penamaan Hijriah ini merupakan penamaan yang mensupport kita jamaah sekalian, memotivasi kita bahwa hijrah ini adalah pola kehidupan kaum mukmin sejati, agar kita senantiasa memperbaiki diri bahwa hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Dengan kita berubah tahun ini lebih baik daripada kemarin, berarti kita adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Yang tahun ini sama saja dengan 1446 Hijriah yang lalu, dia termasuk orang yang rugi jamaah sekalian. Dan disinilah perlunya hijrah ini merubah diri kita, siap untuk menjadikan diri kita bahwa ada akidah yang kita pegang teguh jamaah sekalian. Maka di dalam surah Al-Imran ayat 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih di sini menyimpan makna secara tersirat, hendaknya kita memiliki salimul aqidah. Akidah kita perkuat jamaah sekalian. Maka di ayat 36 ayat Taubah tersebut adalah waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Secara implisit ayat ini mengajak kita jamaah sekalian, bunuhlah kemusyrikan, bukan orangnya. Bisa jadi kita seorang muslim ada indikasi kemusyrikan di dalam kehidupan kita. Ada penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah dan sebagainya jamaah sekalian. Dan itu kita basmi, kita hilangkan, kita bersihkan jamaah sekalian. Salimul aqidah. Kemudian setelah itu sahihul ibadah. Haqqa tuqatih di sini menggambarkan kepada kita diajak untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, baik yang wajib maupun yang sunnah, semampu kita. Makanya bulan Muharram ini dianjurkan kita berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Ada puasa-puasa sunnah, bahkan Rasulullah dengan tegas memberikan satu sabda yang luar biasa, afdalu shaumin ba'da Ramadan shaumu yaumi Asyura. Sebaik-baik puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa Asyura, 10 Muharram jemaah sekalian. Walaupun pada saat itu kemudian ada salah seorang sahabat yang protes kepada Rasulullah, kenapa kita menyamai Yahudi ya Rasulullah? Karena Rasul Yahudi juga berpuasa Asyura 10 Muharram. Oke, kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9-nya juga yang disebut dengan Tasu'a. Walaupun setelah beliau mencanangkan perintah itu, ternyata Allah duluan memanggil beliau. Ini sebuah hadis himmah, cita-cita, takriri jamaah sekalian, yang kemudian kita dianjurkan puasa tanggal 9 dan 10. Terlepas dari itu semua jamaah sekalian, banyak amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di dalam bulan Muharram sebagai awal tonggak utama bersejarah bulan hijrah, menyemangati kita berjihad dan bermujahadah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kalau imannya sudah kuat, ibadahnya sudah semangat, maka tinggal kemudian terimplementasi dalam kehidupan kita berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena ending dakwah risalah diutusnya Rasulullah adalah membawa buah iman takwa, yaitu akhlak yang mulia. Baik secara personal, secara interlokal artinya keluarga kita, maupun secara kultural, secara sosial. Jadi Islam ini dengan Islam yang kafah, panggilan Allah di surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Islam kafah itu merangkum kekuatan akidah, kesempurnaan ibadah, dan berbuah akhlakul karimah, baik dalam diri kita sehingga soleh secara pribadi maupun soleh secara sosial, kultural,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya di bulan Muharram ini kita diajarkan untuk bersosial jamaah sekalian. Sehingga ada yang mengatakan Muharram ini adalah Syahrul Yatama, hari rayanya khusus untuk anak yatim dan fakir miskin, kaum du'afa. Artinya apa? Kita awali bulan yang istimewa tahun baru kita ini dengan peduli kepada sesama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengancam memberikan rambu-rambu kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bayangkan jamaah sekalian, lho panjenengan sudah beriman, panjenengan sudah baca Al-Qur'an, panjenengan sudah tahlilan, istighosah dan sebagainya, ternyata masih dikatakan pendusta. Kenapa? Ternyata pendusta agama adalah ketika alladzi yad'ul yatim, tidak peduli kepada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak ada kepekaan sosial. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, Islam yang kafah itu kemudian membawa kita agar kita di bulan Muharram ini mengawali tangan-tangan indah kita untuk berbagi kepada sesama. Makanya di dalam konteks seorang sahabat yang pernah mengadu kepada Rasulullah, anna rajulan, hadis sanad dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka Rasulullah, suatu ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah an syakwati an qaswati qalbihi, tentang keras hatinya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab dengan sabda yang begitu indah, silakan santuni anak yatim. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, artinya melembutkan hati kita untuk mudah menerima tausiah-tausiah, hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala. Awalilah tahun baru Islam ini dengan senantiasa kita berbagi kepada sesama, di samping menguatkan akidah kita, menyempurnakan ibadah kita, dan juga memuliakan akhlak kita. Sehingga dalam hal ini pribadi muslim teladan, pribadi muslim yang kafah akan bermuara kepada surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tonggak ending dan sertifikasinya panjenengan Islam kafah itu ya ketika akidah ibadah kula panjenengan berhasil membawa visi rahmah kepada seluruh alam semesta, bukan sekedar sesama manusia, bukan sekedar sesama muslim, bahkan seluruh alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya Islam jamaah sekalian, sehingga bulan-bulan Islam yang akan kita lalui ini, harapan kita adalah lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, dengan doa kita kepada Allah agar kita senantiasa sehat walafiat sekeluarga, diberikan umur, rizki, aktivitas, amal-amal yang barokah, barokah untuk dunia dan akhirat kita, barokah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.